Halo sobat-sobatku yang terdidik sekalian, jumpa lagi dengan gua Om Bagus di sini. Jadi kali ini gua bakal bahas nih part pertama dari serial gimana sih kesalahan orang-orang yang menjawab pertanyaan interview kerja. Baik itu di kalangan fresh graduate, di kalangan umum, dan juga diutamakan buat kalian yang punya kepribadian yang introvert ya. Yang rada sulit lah kalau jawab-jawab pertanyaan interview kayak gitu. Jadi gua itu pernah bekerja di HR BUMN. Biarpun gua nggak secara langsung menghandle rekrutmen, tapi at least gua pernah melakukan wawancara di lingkungan BUMN ya. Jadi mungkin ini sedikit menggambarkan BUMN atau perusahaan secara umum yang mencari karyawan baru. Jadi buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa juga buat like videonya, share ke temanmu yang kira-kira membutuhkan, aktifkan juga notifikasi buat mendapatkan notifikasi konten-konten semacam ini selanjutnya ya. Oke, jadi sebelum video ini gue mulai, perkenalan dulu, nama gue Bagus. Jadi gue biasa bahas soal konten-konten pendidikan, karir, keuangan personal, dan juga psikologi positif ya. Kalau kamu suka konten-konten macam ini, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Jadi gue bakal bahas nih kesalahan-kesalahan kebanyakan orang saat menjawab pertanyaan interview, terutama buat kalian para introvert. Oke, disclaimer, jadi memang ya kebanyakan interviewer itu memperhatikan hal-hal kecil semacam pakaian, terus tatapan mata, intonasi bicara, bahkan sampai genggaman tanganmu waktu kamu salaman sama pewawancaranya. Cuma dengan ekosistem semakin banyak nih eksekutif-eksekutif itu umurnya mudaan, hal-hal seperti itu memang penting, nggak bisa dilupakan, tapi memang yang paling penting itu ya jawabannya. Jadi kita mulai aja ya bahas kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaan interview dan kebanyakan kesalahan orang menjawabnya gimana. Dari yang pertanyaan pertama paling umum banget, coba perkenalkan diri Anda. Perkenalan Pak, nama saya Bagus, biasa dipanggil Bagus. Saya orang Jawa Pak, pengalaman kerja saya nggak banyak yang bisa diceritain ya Pak. Kalau Bapak ada pertanyaan silahkan tanyain aja Pak. Pertanyaan ini sebenarnya sifatnya pewawancara itu pengen ngulik. Sebenarnya kamu tuh orangnya seperti apa yang sudah kamu lakukan selama ini sebelum kamu masuk ke perusahaan ini. Jadi hindarilah jawaban-jawaban yang sifatnya itu cuma seadanya, dan bahkan sifatnya curhat itu juga jangan. Kalau bisa kamu menjelaskan kamu itu sudah melakukan apa aja selama misalnya di kampus untuk fresh graduate ya, atau bahkan pengalaman-pengalaman kerja kamu biarpun kamu itu masih sedikit pengalaman kerjanya. Jadi contohnya, selamat siang dan perkenalkan, nama saya Bagus. Saya adalah lulusan Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Saya memiliki keahlian di berbagai macam bidang, cuman saya memiliki kepercayaan diri pada kepemimpinan saya yang dibuktikan dengan riwayat organisasi saya memimpin Kepala Departemen Pendidikan dan juga Kepala Biro Teknologi Informasi. Saya memiliki keahlian teknis yang dibuktikan dengan sertifikat saya sebagai asisten praktikum, koordinator praktikum, dan menjadi asisten dosen selama 2 periode. Dengan pengalaman-pengalaman tersebut, biarpun saya merupakan seorang fresh graduate, saya yakin bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada saya dengan tepat waktu, dan juga bisa menyelesaikan tugas dalam tekanan, serta bekerja sama dengan baik bersama teman-teman kerja dalam satu tim. Jadi perkenalan seperti itu, kalau bisa, kamu mungkin bisa sedikit bercerita, kamu dari latar belakang keluarga yang seperti apa, kalau itu memang bagus untuk kamu ceritakan, dan kamu bisa memberikan kesombongan-kesombonganmu sedikit, karena di sini kamu diminta sebenarnya apa sih yang bisa kamu berikan ke perusahaan, dan kalau bisa diberikan buktinya apa. Pertanyaan kedua, terutama untuk fresh graduate, itu pertanyaan, sebenarnya apa sih alasan kenapa kamu ambil jurusan kuliah yang kamu tekuni selama ini? Saya ambil jurusan teknik itu karena bapak saya orang teknik. Kebetulan om saya juga orang teknik. Jadi ketika saya disuruh ibu saya ambil jurusan teknik, saya ambil jurusan teknik Pak. Karena ya jadi insinyur kan keren ya Pak. Dan kebetulan lowongan perusahaan ini juga mintanya lulusan teknik kan Pak. Nah, jawaban yang biasanya salah itu terlalu jujur. Jadi kadang mereka dipilihkan sama orang tua mereka atau sanak saudara mereka karena mereka itu ya, let's face it lah, waktu SMA kan memang belum terlalu dewasa dan belum terlalu memikirkan masa depan mereka ke depannya ya. Jadi kamu harus cari sebenarnya alasan kamu mengambil jurusan kuliah yang kamu ambil itu. Iya, jangan bohong-bohong banget, tapi tetap kamu nggak bisa jujur
banget kalau alasan kamu itu tidak menarik untuk didengar sama pewawancara. Jadi berikan alasan yang profesional dan yang ingin didengar oleh pewawancara. Misalnya, saya lulusan teknik elektro dan mengambil sub jurusan teknologi informasi. Saya lulus dengan tepat waktu dan mengambil jurusan teknologi informasi di kala teknologi informasi itu belum booming sekarang. Hal itu karena saya selain menyadari prospek masa depan yang luar biasa bagus untuk jurusan teknologi informasi dan juga teknik elektro, tapi saya juga memiliki passion yang luar biasa besar. Bahkan saya sudah mendalami teknik elektro ini saat pertama kali saya masuk kelas 1 SMA. Jadi di sini saya memiliki pandangan yang besar terhadap jurusan teknik elektro dan teknologi informasi ini, dan saya juga memiliki passion yang tentu saja membantu saya untuk bisa menyelesaikan studi saya secara tepat waktu. Jadi jawaban-jawaban seperti itu memang sedikit pamer ya, cuma jawaban yang percaya diri tersebut merupakan jawaban yang diharapkan, dan biarpun kamu tidak melamar sebagai posisi pimpinan, tapi tetap saja komunikasi yang baik itu dibutuhkan di setiap lini pekerjaanmu. Nggak cuma kamu bisa sekedar jujur dan tidak melakukan pencitraan sedikit pun. Terus pertanyaan ketiga itu, apa yang kamu lakukan setelah kamu selesai kuliah? Gimana ya Pak ya? Jujur aja saya kalau di kampus itu cuman masuk waktu ada kelas saja, habis itu pulang Pak. Mungkin saya main sama teman-teman saya Pak, itu lama di warnet Pak, saya dulu waktu kuliah. Atau push rank lah zaman sekarang ya Pak ya. Kayak gitu aja paling Pak. Nah, jawaban-jawaban buat orang-orang yang memang kuliah sambil kerja itu bakal lebih memuaskan. Ya soalnya ya memang mereka kan habis kuliah melakukan sesuatu ya. Sedangkan yang tidak melakukan sesuatu setelah kuliah atau anak yang tipenya kupu-kupu, kuliah pulang itu bakal sedikit susah jawab pertanyaan ini. Tapi intinya nggak harus melakukan kegiatan kemahasiswaan, bisa aja kamu melakukan kegiatan non-profit, atau membantu orang tuamu sendiri, atau apapun yang kira-kira itu bisa membuat kamu terlihat kamu peduli. Jadi nggak cuma kamu tuh pengen kerja buat jadi nggak cuma menunjukkan tipe-tipe orang yang kuliah cuma cari ijazah, dan itu tuh jelek banget di pandangan pewawancara. Seenggaknya kamu mungkin bisa beri alasan kalau kamu nggak ikut keorganisasian itu, kamu melakukan kegiatan apa di luar. Contoh jawabannya seperti ini. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi mayoritas waktu yang saya gunakan setelah saya selesai kuliah itu adalah melakukan pembelajaran ulang atas apa yang saya pelajari di rumah. Jadi selepas kira-kira semester 4, saya sudah tidak lagi memegang jabatan kepengurusan di organisasi mahasiswa. Jadi di situ saya bisa fokus meneliti, mengkaji ulang apa yang diajarkan oleh dosen, dan juga di sini saya melihat tren-tren teknologi terbaru. Di luar itu saya juga aktif di forum online dan juga saya melakukan jual beli online, sehingga saya lebih familiar sebenarnya apa yang terjadi di luar apa yang saya kerjakan di kampus. Jadi selain saya fokus menyelesaikan tugas belajar dan tugas keilmuan saya juga harus up to date terhadap apa yang terjadi di luar dunia perkampusan, dan juga apapun yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan hard skill serta soft skill saya. Jadi di sini intinya pewawancara itu pengen melihat sebenarnya seberapa efektif sih kamu menggunakan waktu kamu. Kan kita ngomong orang tidur tuh 8 jam ya, berarti masih ada sekitar 16 jam dalam waktu hidupmu. Dan kuliah itu iya nggak sampai 8 jam lah sehari, jadi masih ada waktu yang panjang. Kalau kamu menjawabnya apa adanya, ya nggak menarik. Berarti orang ini tidak punya growth mindset, tidak punya keinginan untuk berkembang lebih. Ya sudah, kerjaannya hanya duduk mengerjakan sesuatu, gajian, terus sudah tidak ada manfaat lagi untuk perusahaan. Yang pertanyaan keempat itu, coba deskripsikan diri Anda itu orangnya seperti apa. Saya orangnya bisa kerja Pak, dan saya itu nggak banyak alasan sih Pak. Mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki dari saya, nanti akan saya coba perbaiki Pak kalau saya sudah keterima di perusahaan Bapak. Nah ini biasanya orang menjawabnya emang bertele-tele karena bingung ya, dia tidak mengenal dirinya sendiri. Nah sebenarnya orang-orang yang seperti ini itu pewawancara mungkin rada gemes ya. Masa kamu itu dirimu sendiri aja nggak kamu kenal, apalagi perusahaan yang mau kamu lamar. Pasti lebih nggak jelas lagi nih orang. Pasti tidak punya visi yang bagus untuk perusahaan tempat dia akan bekerja. Tapi intinya berikan jawaban yang singkat, yang benar-benar menggambarkan dirimu biarpun sedikit lebay. Jadi contohnya, saya adalah seseorang yang memiliki jiwa pemimpin, tapi juga bisa dipimpin oleh orang lain. Saya orang yang memiliki dedikasi yang tinggi, yang selalu ingin menyelesaikan sesuatu di atas target. Saya adalah orang yang jujur dan berintegritas, dan saya adalah orang yang sangat menghargai waktu. Jadi di sini memang kadang juga perlu kamu sesuaikan ya jawaban pertanyaan kamu dengan posisi yang mau kamu lamar. Jadi kalau misalnya kamu itu fokusnya ingin menjadi seorang programmer, ya kamu harus memberikan ciri-ciri orang yang teliti, orang yang kuat bekerja dalam waktu yang lama, dan juga
kalau kamu melamar jadi manajer ya kamu harus kuatkan sifat leadershipmu. Tapi juga misalnya kamu jadi manajer akunting ya berarti harus selain leadershipnya bagus, kamu juga harus menunjukkan sifat teliti yang kamu miliki. Lebih bagus lagi kalau kamu itu mendeskripsikannya dengan kondisi-kondisi nyata yang pernah kamu alami selama kamu misalnya kuliah atau bekerja. Terus kemudian ada pertanyaan, prestasi apa yang pernah kamu raih? Apa ya Pak ya, saya itu merasa hidup saya itu lempeng-lempeng saja. Jadi kalau ditanya prestasi ya saya merasa saya nggak ada prestasi ya Pak ya. Apa ya prestasi saya ya Pak ya? Ini agak susah karena kita sudah didogmakan, didoktrin kalau yang namanya prestasi itu sesuatu yang wah, yang nggak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Jadi kalau ditanya prestasi apa, ya pasti kebanyakan orang akan diem karena mereka merasa nggak punya prestasi. Sebenarnya nggak semua prestasi itu harus dikategorikan sesuatu yang wah atau yang istimewa, kayak kamu sudah memanjat Everest itu jadi prestasi, ya itu prestasi, cuman nggak harus setinggi itu. Jadi milestone atau hal-hal kecil yang kamu lakukan, yang kamu banggakan, yang nunjukin kalau kamu itu manusia yang unik, itu bisa juga sih kamu jadikan bukti prestasi. Gue pernah menjawab pertanyaan tentang prestasi ini sesimpel ini aja. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi sedikit saya ingin bercerita aja ya. Mungkin kalau dianggap prestasi yang wah kayak orang-orang, saya mungkin tidak punya hal seperti itu. Tapi dulu sih saya pernah ya merasa bahwa saya melakukan suatu hal yang istimewa seenggaknya buat saya. Waktu itu saya sukses diet dari berat badan saya 103 kg sampai yang bisa Bapak Ibu lihat sekarang. Jadi mungkin buat sebagian orang penurunan berat badan itu adalah hal yang biasa aja, nggak istimewa. Tapi menurut saya sih peristiwa itu tuh sebenarnya menjadi suatu bukti bahwa saya itu adalah individu yang berdedikasi tinggi. Dan saya yakin nggak semua orang bisa melakukan hal seperti itu ya. Dan kalau Bapak dan Ibu tidak percaya dengan apa yang saya katakan, bisa lihat foto KTP saya waktu saya masih berat badannya sekitar 100 kilo. Dan dengan penurunan berat badan itu sebenarnya tidak sekedar terjadi perubahan fisik pada diri saya, cuman banyak juga yang terjadi di luar itu. Dan memang setelah kejadian itu hidup saya cukup berubah banyak. Jadi jawabannya nggak cuma suatu peristiwa yang bisa dimiliki orang-orang yang hanya cuma 1% di muka bumi ini kan. Jawabannya ya prestasi yang wajar, tapi kita bungkus dengan nggak wajar gitu. Kurang lebih kayak gitulah jawabannya. Oke, jadi itu kira-kira kesalahan jawaban pertanyaan interview dari gua. Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis aja di bawah. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kira-kira kamu bingung jawabannya apa, tulis aja juga di komentar. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa buat like videonya. Kira-kira merasa konten ini bermanfaat buat teman kamu, jangan lupa buat share videonya. Subscribe kalau kamu belum subscribe. See you in the next video. Bye-bye.